re-upload sebenarnya tuh nggak boleh dari dulu. Sebenarnya nggak boleh. Re-upload tuh nggak boleh. Apalagi re-uploadnya kita ngambil nyomot, re-upload ngambil video orang tanpa izin. Itu sama juga udah kita maling. Tanpa izin. Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ocehannya News Official. Karena kali ini nih kontennya saya mau sedikit ngoceh-ngoceh ya. Ini alhamdulillah saya kedatangan tamu, seorang YouTuber dari Jeddah. Dia ini channelnya Sudur Al-Misbah. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Ini masalah dari Jeddah, ini datangnya jauh banget, 1000 km dari Jeddah ke Kota Riyadh. Sebenarnya ini saya agak sedikit malu ini ya, karena ini dia kesini juga mau bercerita tentang YouTube ya. Saya pengen tahu tentang YouTube lebih dalam dari. Ya sebenarnya saya juga ini masih belajar lah, intinya kita masing saling belajar. Cuma kalau memang karena saya ditanya soal YouTube, insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin seperti itu. Pokoknya saksikan terus lah ya, ini obrolan kita berdua, ocehan kita berdua. Bagi teman-teman mungkin bagaimana sih menjadi seorang YouTuber, kemungkinan ini ada di konten ini. Sip. Sekali lagi jangan lupa di subscribe. Ini Mas Yangsus nih, boleh nanya ya? Ini ya, di sini sebagai kerja apa nih kalau boleh tahu? Ya, alhamdulillah saya di sini sebagai seorang driver. Ini selain supir nih, Mas Yangsus ini punya channel ini. Ya. Kok bisa ketemu YouTube ini gimana nih? Awal mulai ini YouTube. Ya. Bisa? Saya main berkecimpung di dunia per-YouTuber itu saya memiliki akun pada saat tahun 2011. Saya sudah mengupload video. Jadi saya cuma hanya sekedar iseng, dokumentasi saya upload, ngobrol sama teman-teman saya upload. Tapi pada saat itu belum ada yang namanya belum menghasilkan uang. Seperti itu. Tapi saya berkecimpung di dunia YouTube memang tahun 2011 mulai. Itu seperti itu. Bisa dijelaskan AdSense itu apa ini yang belum tahu nih, sedulur semua ini. AdSense itu gimana nih ya? AdSense itu sebuah platform yang bekerja sama dengan YouTube, di mana itu yang bisa menghasilkan uang di situ. Jadi kalau mau main YouTube, ketika kita nggak ada AdSense, itu nggak akan kita menghasilkan uang, nggak akan mungkin. Karena tanpa AdSense uang nggak akan cair. Ini yang sudah dimonetisasi. Nah, apa itu monetisasi? Iya, kan? Ini perlu nih apa nih harus dijelaskan. Monetisasi itu sistem di mana ketika untuk menaruh iklan, itu namanya monetisasi. Itu namanya monetisasi agar video kita muncul iklan. Jadi kalau kita kadang lihat di YouTube nih kan kita lagi gameplay gitu, ada iklan lewat gitu. Itu yang bayar kita ya? Iya, itu sponsor. Logikanya begini, kita nonton TV pasti ada iklan. Iya. Kita masuk ke streaming TV. Iya kan? Nah, kita main YouTube, muncul iklan, masuk ke kita. Dengan catatan ada program monetisasi namanya. Harus dimonetisasi. Kalau nggak dimonetisasi ya nggak akan muncul iklan. Terus cara mendapatkan monetisasi ini? Ya, jadi cara mendapatkan monetisasi agar bisa dimonetisasi itu, kalau pada saat dulu sebelum tahun 2017 YouTube itu belum terlalu rumit. Belum ada peraturan harus sekian harus dulu saja kita nggak ada akun Google AdSense, kita upload video udah langsung bisa ke monetisasi. Udah bisa dimonetisasi. Iklan langsung masuk. Jadi udah bisa dimonetisasi tanpa AdSense. Itu dulu tahun 2016 kalau nggak salah 15 kita harus bikin akun AdSense baru bisa dimonetisasi. Nah, setelah tahun 2018 persyaratannya bagaimana agar bisa dimonetisasi itu kita minimal harus punya subscriber 1000 subscriber. Yang kedua jam tayang atau time 4000 jam. Jadi kalau belum memenuhi syarat, iklan belum muncul, kita belum bisa memonetisasi. Belum Bisa menaruh iklan.
Jadi nggak mudah sekarang jadi YouTuber itu ya. Nggak mudahnya bikin video diupload mudah. Ya kan? Tergantung ini ya. Tergantung kita. Tergantung sebenarnya YouTuber itu jadi seorang YouTuber itu mudah nggak mudah. Cuma kita ngerekam, diupload. Iya kan? Iya. Tapi jangan salah, dan nggak mudahnya itu YouTube punya kebijakan, punya batas-batas yang tidak boleh diupload. Aturan. Ada aturannya. Kita harus tunduk dengan kepatuhan YouTube. Antara lain apa ini bisa? Biasanya, pokoknya satu contoh ya, ini konten-konten yang mengandung unsur pornografi, jangan porno, provokasi, sara, kekerasan, menjijikan. Misalkan gini, tutorial pun begitu. Kita bikin tutorial, tapi yang mengarah kepada ada sesuatu pihak yang merasa dirugikan, itu bisa di take down. Contohnya kita bikin tutorial apa? Tapi tutorial itu mengarah kepada salah satu pihak yang merasa bisa dirugikan, itu bisa di take down oleh pihak itu. Jadi konten yang kita buat, tapi kontennya ada unsur sesuatu yang mengarah ke salah satu pihak atau ke pihak lain yang merasa dirugikan, itu pihak YouTube bisa men-take down. Apa itu take down? Dihapus oleh pihak YouTube. Jadi partnershipnya udah ini berakhir ya kalau? Iya, dihapus. Akunnya bisa dihapus? Itu kalau dihapus itu otomatis, dan dihapus itu ada dua, klaim hak cipta atau dari komunitas. Nah, kalau klaim hak cipta itu biasanya kalau kita re-upload, punya video orang kita upload lagi. Nah, kalau yang ada komunitas itu tadi mungkin kita upload video yang sedikit mengandung unsur pornografi ya. Nah, itu masuknya nanti komunitas YouTube yang menghapus. Ada laporan bahwa ini mengandung unsur bla 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 yang negatif intinya ya. Itu bisa dilaporkan dan bisa di take down. Nah, ketika udah di take down atau udah dihapus oleh pihak YouTube, komunitas YouTube, itu reputasi akun akan buruk selama 3 bulan. Gitu ya. Selama 3 bulan akan buruk. Nah, ketika belum mencapai 3 bulan kok ada satu video lagi yang di take down, SP ya, surat peringatan. Nah, kita nggak bisa upload selama 2 minggu. Hati-hati nih buat YouTuber pemula nih ya. Dan kalau belum nyampe 3 bulan, masa habis 3 bulan kok di take down lagi, sudah akun kita dinonaktifkan secara permanen oleh pihak itu. Jadi ini perlu belajar nih sama Mas Ignatius, ini bagus sekali nih ya. Nah, ini saya kasih pesan untuk para pemula yang belum dapat jam tayang kurang atau subscriber berkurang, hindari re-upload. Kalau dahulu re-upload bisa ya, kalau zaman begini, re-upload sebenarnya tuh nggak boleh dari dulu. Sebenarnya nggak boleh. Re-upload tuh nggak boleh, apalagi re-uploadnya kita ngambil nyomot, re-upload ngambil video orang di YouTube orang lain tanpa izin. Itu sama juga udah kita maling. Tanpa izin, ya kan? Nah, ketika si pemilik hak cipta mengetahui, wah ini ada yang video saya di re-upload ini, 1 detik, 2 detik, 10 detik pun itu ketahuan ya? Ketahuan, kedikte oleh pihak si pemilik channel yang asli bahwa video saya diambil dengan durasi contoh 5 detik. Nah, kalau si pihak pemilik hak cipta kok mungkin ini gimana nih, nggak izin, main comot aja, si pemilik hak cipta bisa melaporkan ke pihak YouTube untuk dihapus. Itu ketika dilaporkan dalam waktu 24 jam udah langsung di take down. Makanya nih hati-hati, dan sekali lagi ini pesan dari saya bagi para pemula yang belum dapat subscriber banyak 1000 atau belum dapat jam tayang, jangan sekali-kali re-upload. Ketika sampean re-upload, teman-teman re-upload, itu kemungkinan akan susah banget untuk dimonetisasi. Karena pihak YouTube itu dulu bukan cuma algoritma saja, sekarang ada sistem manual, ada tim khusus yang melihat atau ngecek konten-konten kita. Jadi ketika nanti
kita dapat 1000 subscriber dan 4000 jam dari pihak Google memberitahu selamat, Anda sudah memenuhi syarat. Itu kita kan langsung suruh daftar AdSense. Nah, ketika kita daftar AdSense belum tentu diterima. Kalau dalam kontennya itu ada masih konten-konten yang mungkin negatif, ada re-upload, itu belum tentu langsung diterima, masih dilihat dulu oleh para tim-tim YouTube-nya. Kalau masih ada salah satu video atau yang masih re-upload ada ini kontennya itu kebanyakan negatif, itu akan di PHP-in terus. Gak bakal dimonet. Bukan gak bakal dimonet sih, itu 90% susah banget untuk dimonetisasi. Aduh. Mungkin kayaknya nyampe lebaran terenggiling mungkin. Itu. Meskipun teman-teman udah dapat 4000 jam atau 2000 subscriber udah memenuhi syarat, udah daftar AdSense, itu tetap akan di PHP-in. PHP itu sakit loh bos. Iya kayak di Gak ada ketenangan sih soalnya. PHP-in mantan ya. Nah, itu di PHP-in. Saya tuh udah banyak pengalaman seperti itu. Masya Allah ini Seperti itu. bagus, ini pelajaran bagus buat YouTuber pemula ini ya. Jangan sekali-kali upload, harus hasil karya dari kalian sendiri. Iya, intinya gini. Kalau prinsip saya, video saya jelek nggak masalah. Tapi kan hasil karya sendiri. Daripada video bagus tapi copy paste. Iya. Artinya re-upload. Itu bukan seorang kreator itu. Sejatinya seorang kreator harus mempertahankan channel kita sendiri, artinya harus selalu bikin karya sendiri, jangan main re-upload. Kalau mau re-upload silakan, tapi tetap ada konsekuensinya. Itu tadi ya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Itu hak teman-teman semua, mau re-upload silakan. Tapi ya jangan salah, ada konsekuensinya. Itu seperti itu. Nah, itu kan pahit-pahitnya ya. Iya. Kalau manisnya nih di YouTube apa nih? Kalau boleh tahu nih. Intinya kalau bicara manis itu gimana ya? Minum kopi yang ada gulanya banyak juga manis ya. Iya. Sebenarnya saya juga manis. Main YouTube itu manisnya itu ya kalau kita sudah pernah merasakan mendapatkan uang dari YouTube. Tapi tidak semudah itu. Ada proses panjang. Ada proses panjang. Pokoknya rasa bangganya itu ketika kita sudah berhasil satu saja, sudah dapat iklan, itu udah rasa bangga, ya kan? Tapi belum tentu langsung dapat uang, belum tentu. Nggak semudah itu ya? Nggak semudah itu. Jadi begini, hari ini baru dimonetisasi, ya kan? Baru udah bisa dimonet. Penontonnya yang dulu udah ada yang 1 juta, ratusan ribu, itu nggak bakal kehitung. Itu nggak masuk hitungan, hitungannya dari sekarang. Gitu. Itu baru. Karena ulang dari. Nah, kalau yang video yang lalu ada yang 1 juta view, 100.000 penonton, tetap nggak ada hasilnya. Itu. Tetap mulai dari sekarang. Gitu. Satu lagi, ini soal klaim. Ya, banyak teman-teman yang mau pakai mungkin bikin vlog ada backsound, ya kan, ngambil dari YouTube. Di situ kan banyak sekali YouTube yang upload backsound no copyright, ya kan, free royalty. Itu belum tentu, bener-bener belum tentu no copyright. Itu belum tentu. Ini pengalaman saya sendiri. Ketika saya mengambil video, banyak akun-akun yang mengupload konten backsound atau instrumen, ya, judulnya no copyright. Itu belum tentu. Hati-hati jadi ini ya, harus. Sekarang upload, nggak harus sekarang kena klaim. Bisa jadi setelah 2 minggu yang akan datang, atau sebulan atau setahun baru kena klaim, bisa jadi. Itu. Nah, untuk para pemula ini ya, kalau bisa hindari, kita jangan pakai backsound orang yang sudah ada di YouTube channel orang lain. Di dalam YouTube sendiri, itu dalam dashboard itu sudah menyediakan untuk produksi. Itu di situ ada ribuan. Kalau kita buka melalui desktop di komputer ya, buka dashboard, di situ ada free audio. Itu semua ada ribuan. Benar-benar itu ya? Memang YouTube udah menyediakan untuk produksi konten kita. Itu musik, segala musik ada genre, ada hip hop, rap, beat,
pokoknya sinematik, ada semua, tinggal pilih mana yang suka musiknya. Itu tinggal di-downloadin semua. Itu udah bebas, asli bener-bener bebas hak cipta karena YouTube sudah menyediakan. Nah, udah tahu YouTube sendiri udah menyediakan di channel kita, di dashboard kita. Artinya kan ngapain kita pakai background orang lain? Iya kan? Iya. YouTube sendiri sudah menyediakan. Memang mungkin kalau dari situ kan kadang-kadang jelek, kurang bagus ya. Kadang-kadang kan kalau ini ngambil dari orang lain kan bagus. Contoh kayak seperti NCS backsoundnya channelnya itu punya yang bebas copyright itu banyak, bagus banget lah. Instrumennya yang sedih, yang beat, yang rap itu memang bagus banget. Cuma ya resikonya itu pasti nanti kena klaim. Tidak semua orang yang upload backsound untuk bebas royalti, no copyright itu tidak semua benar-benar no copyright. Suatu saat pasti kena klaim. Gitu. Kalau udah kena klaim, kalau kita udah ke Monet, udah pasti kita nggak dapat apa-apa. Royalti masuk sana. Nah, kalau bagi orang teman-teman yang belum ke Monet, kalau bisa hindari musik-musik seperti itu dari channel orang lain. Karena kalau terlalu banyak klaim itu sangat berpengaruh sekali. Sebenarnya klaim itu tidak mempengaruhi reputasi. Di dalam YouTube sendiri ada penjelasan ketika kita kena klaim, ada pemberitahuan reputasi Anda tetap baik. Tetap baik reputasinya. Tidak terpengaruh di akun Anda. Tapi kalau semakin banyak itu bisa berpengaruh sekali karena saya punya pengalaman juga. Saya dulu pakai background seperti itu, tiba-tiba tuh dismonetisasi karena banyak banget klaim dari musiknya itu didismonetisasi, dinonaktifkan monetisasinya. Iklan nggak masuk lagi? Udah dinonaktifkan, didis. Itu ya. Itu makanya hati-hati main YouTube. Memang fungsinya bagus, tapi kalau bisa hindari kalau bisa. Ada juga yang pakai banyak klaim, itu ada juga yang ke Monet. Kalau klaim musik itu memang tidak terpengaruh di reputasi akun kita. Reputasi akun tetap baik. Tapi ketika banyak klaim, pihak YouTube akan menilai, akan melihat wah ini klaimnya banyak, bisa di PHP nantinya. Banyak yang ini komplain bisa ini dari YouTube-nya. Karena bisa. Dari pihak YouTube sendiri di dashboard sudah menyediakan instrumen atau backsound yang harus kita pakai. Ini bagi para pemula ini bisa dijadikan contoh nih ya, dari pengalaman Mas Yasus ini bisa kita jadikan pelajaran nih. Jadi pilih backsound yang free, no copyright, ada semua di YouTube. Ya nanti mungkin saudara Mas Sudur Al-Misbah mungkin ada screenshotnya di mana posisi cara ngambilnya, mungkin ada. Ya nanti saya coba di dalam konten ini biar teman-teman tidak bingung. Dan satu lagi ini sebenarnya saya tuh tidak mau menjelaskan ya, bagi teman-teman yang sudah dimonetisasi, kalau bisa jangan re-upload lah, itu sangat rentan sekali. Bener, saya tidak bohong. Ketika kita udah monetisasi nih ya, karena mungkin kita malas bikin konten, enakan kan re-upload. Comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, diambil 1 detik, 10 detik, 20 detik, atau mungkin setengah menit ya kan, digabungkan dengan itu kalau selalu akan seperti itu resikonya besar sekali. Itu resikonya gede banget. Suatu saat bisa didismonetisasi. Mudah-mudahan sih enggak. Iya. Tapi itu sangat beresiko. Ada yang namanya YouTube Fair Use. Ya. Fair Use. Channel? Enggak, maksudnya YouTube Fair Use itu memang membolehkan re-upload dengan batasan 10 detik maksimal. Contohnya calon sarjana. Maaf nih untuk channel sarjana kami sebut nih ya, karena ini untuk penjelasan, jadi maaf ya. Calon sarjana pernah didismonetisasi, ya karena seperti itu. YouTube Crash pernah. YouTube Crash itu kontennya tuh susah banget itu, narasinya, ininya 10 detik paling dampilnya, karena itu namanya YouTube Fair Use, membolehkan. Tapi sangat berisiko juga, karena buktinya calon sarjana pun didis. Padahal udah subscribernya udah jutaan ya, 13 juta subscriber. Nah, nanti teman-teman nih ya, misalkan ada kontennya apalah, kita nyomot di konten orang lain, diambil entah itu fotonya dari Google, ya kan,
entah videonya. Kalau selalunya sering seperti itu suatu saat bisa didismonetisasi. Jangan hati-hati. Jangan salah. Jangan sampai. Ini pengalaman terjadi. saya sendiri juga. Nggak bohong ya. Mudah-mudahan sih enggak, tetap rezekinya lancar. Amin. Karena apa? YouTube sudah jelas-jelas nggak boleh re-upload. Kalau kita seorang kreator asli itu nggak bakal main re-upload. Itu nggak bakal. Kalau kita seorang asli kreator, sejatinya seorang kreator, YouTuber itu malu. Kalau bagi saya itu malu. Oh gitu ya. Itu malu. Apalagi ngambilnya, ya apalagi kita ngambilnya tanpa izin. Ada sebuah berita, ya kan? Kita comot fotonya, kita kasih narasi dengan berita itu, ya kan? Kasih foto slide, sekilas video entah dari mana untuk pemanis kan? Kita kasih narasi di belakangnya. Dari orang lain juga kita ini ya pakai, jadi lebih baik memang harus dari hasil karya sendiri. Nah, jelek tapi karya sendiri membanggakan ya. Nah, ada sebuah kebanggaan tersendiri. Jangan pikirkan masalah penonton. Untuk teman-teman yang pemula ini, kalau mau jadi seorang YouTuber, pikirannya jangan ke uang. Pikiran jangan ke uang. Kalau ke uang, selalunya nanti sampean itu pusing sendiri, kecewa nanti ya. Iya. Kalau mau jadi seorang YouTuber, yang pertama pelajari dulu sistem YouTube itu seperti apa. Pelajari dulu contohnya seperti algoritmanya YouTube itu bagaimana, kemauan YouTube itu yang seperti apa. Pikir dulu kontennya, yang mau dibuat konten apa, mengenai apa. Satu, itu yang bagus. Dipikir dulu sistem YouTube bekerjanya gimana, ya kan? Dan channel kita mau dikemanain juga. Misalkan kalau mau bikin tutorial ya tutorial saja. Itu yang bagus kontennya. Kalau mau musik ya musik saja. Kalau mau jadi seorang vlogger ya vlogger saja. Jangan di random. Artinya jangan dicampur adukan. Ada musik, ada vlog, ada tutorial, ada eksperimen. Ya kan? Sayang banget itu, aduh. Itu sebaiknya itu jangan seperti itu, karena sistem YouTube itu melihat ini channel mau dikemanakan arahnya. Gitu ya. Itu mau dikemanakan arahnya nih channel. Itu biasanya kadang susah berkembang. Kalau mau mancing saja semuanya. Itu cuma saya sendiri emang random. Channelnya itu campur. Saya campurnya kan karena di sini saya bekerja. Apalagi untuk di wilayah Saudi Arabia, kita nggak bebas ngerekam, sembarang rekam kita nggak bebas. Tidak semua tempat publik kita ambil gambarnya itu nggak boleh. Nggak semua dibolehkan. Iya sih. Ada batasan-batasan tertentu. Ini untuk wilayah Saudi Arabia. Jadi makanya saya kadang-kadang satu kerja, ya kan. Jadi sedapatnya aja kontennya. Ketika saya tiba-tiba ada luang waktu, daripada nggak ngupload, saya cover aja lah musik atau tutorial apa daripada nggak ngupload. Itu karena faktornya seperti itu. Tapi lebih baik sih memang jangan. Artinya kalau mau jadi seorang YouTuber ya, kalau mau vlogger, kalau tutorial aja, semua kontennya, isi kontennya loh satu arah kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya terserah, nggak apa-apa. Nggak dilarang sih. Cuma lebih bagusnya kan seperti tadi saya bilang, kalau mau isinya cover musik ya cover musik semua, mukbang semua, mukbang semua, ASMR itu ya semua seperti itu. Jadi satu konten itu yang bagus. Tapi kalau mau di random dicampur ya enggak apa-apa. Itu enggak masalah. Tapi ya kurang bagus sih kalau menurut saya. Meskipun saya sendiri random, ya kan. Tapi karena faktor saya tuh kadang-kadang di sini susah kerja soalnya kan. Jadi ya YouTube itu saya itu hanya sekedar untuk hitung-hitung ya dokumentasi saya sendirilah. Itu syukur-syukur bisa menghasilkan uang banyak. Masya Allah. Iya ini. Jadi intinya mau jadi seorang YouTuber, yang utama jangan memikirkan uang. Buatlah sebuah karya. Terus jangan artinya jangan berpikir wah nanti jangan-jangan gak ada yang nonton kontennya. Jangan berpikir seperti itu.